591 Korosi 2. Wajah cantik Li Qinghe muncul di kristal. Selain Li Qinghe, bahkan Si Tingyu ada di sana, tetapi Suang Yue tidak terlihat dimanapun. Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari Qinghe, ada apa? Li Qinghe tersenyum dan berkata, sebelumnya, karena binatang mutan Sein Reng, bukankah Tuan Tua dan yang lainnya mencari bala bantuan Sein di kota perbaikan surga? Pada saat itu, kami menemukan Sein Heaven Abyss. Sekarang, dia telah tiba di planet Daki. Tuan Tua meminta kami untuk menerimanya, terutama Anda, Saudara Yuan. Bagaimanapun, Sein Heaven Abyss datang karena Anda. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Jadi itu sebabnya, dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menghubunginya. Lu Yuan tersenyum dan berkata, aku tahu, bagaimana kalau kita pergi ke ruang pelarian? Ya, Tingyu dan aku akan menunggumu di pintu masuk aula seni bela diri. Ayo keluar bersama. Lu Yuan mengangguk, mematikan peralatan gravitasi, dan meninggalkan aula pelatihan. Di luar dojo, Li Qinghe dan Si Tingyu berdiri di dekat pintu. Lu Yuan melihat mereka berdua dan berjalan mendekat. Li Qinghe tersenyum dan berkata, ah Yuan, bagaimana? Apakah efek kultivasi bunga Kaisar Giok bagus? Aku merasa jika aku memiliki begitu banyak bunga Kaisar Giok, aku akan dapat menyempurnakan gen terbaru hingga sempurna dalam waktu singkat. Si Tingyu juga tersenyum dan mengangguk. Efek kultivasi bunga Kaisar Giok memang sangat bagus. Lu Yuan tersenyum. Meskipun mereka berdua hanya menggunakan bunga kerajaan Giok tingkat Kaisar, kualitas gen transenden mereka juga rendah, jadi kecepatan kultivasi mereka masih cukup cepat. Lu Yuan bisa mengerti. Itu juga tidak buruk bagiku, katanya sambil tersenyum. Ya, Si Tingyu mengangguk. Jika memang begitu, maka waktu asal akan memakan waktu paling lama sekitar 1 tahun sebelum aku dapat meningkatkan tingkat penyempurnaanku hingga sempurna. Setelah itu, aku dapat mempertimbangkan masalah untuk mematahkan batasan genetik. Pada titik ini, Li Qinghe tampak gelisah. Pada tingkat Kaisar, batu mentahnya lebih sedikit. Jika aku ingin mematahkan kunci gen, aku harus mengambil jalan lain. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita pergi ke daftar Kaisar? Li Qinghe memutar matanya, kita mungkin lebih kuat dari Kaisar tempur rata-rata, tetapi Kaisar tempur di daftar Raja Pawn pasti memiliki beberapa gen transenden kelas Kaisar. Kita tidak bisa naik bahkan jika kita mau. Lu Yuan berpikir sejenak dan tersenyum. Kalau begitu, datang dan temukan aku setelah kamu menyempurnakan derajatmu. Mungkin akan ada jalan kalau begitu. Meskipun poin gen transenden Suster Qinghe dan gurunya sedikit lebih rendah, jika rendah, dia bisa menggunakan persenjataan Geno untuk menebusnya. Lu Yuan telah menyiapkan beberapa persenjataan Geno kelas Raja tingkat 6 untuk mereka, jadi mereka masih bisa menang. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mencoba. Apa sebenarnya yang akan kau persiapkan untuk kami, adik kecil Yuan? Li Qinghe bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kau begitu misterius? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Lu Yuan tersenyum. Tes gelombang-gelombang aku bahkan tidak ingin mengatakannya. Li Qinghe mengerutkan bibirnya. Meskipun Si Tingyu juga sedikit penasaran, dia bukanlah tipe orang yang akan bertanya karena rasa ingin tahu. Melihat Lu Yuan tidak banyak bicara, dia tidak memikirkannya lagi. Mereka bertiga berbicara saat mereka bergerak menuju ruang pelarian. Kota perbaikan surga mirip dengan kota awan putih. Mereka juga memiliki kamar untuk melarikan diri. Setelah tiba di kamar, mereka bertiga membayar kristal spiritual dan meninggalkan planet Daki. Di dunia nyata, di perkemahan jenius. Dengan kilatan cahaya putih, Lu Yuan muncul di kamar asrama. Dia melihat keluar jendela, saat itu masih siang hari. Lu Yuan meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu melangkah maju dan menghilang dari kamar. Di depan asrama Si Tingyu, Lu Yuan mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan cepat dan Si Tingyu keluar. Dia mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem, memamerkan bentuk tubuhnya dengan sempurna, terutama dadanya yang bidang. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Si Tingyu memperhatikan tatapan Lu Yuan dan melotot padanya. Ekspresinya masih serius, tetapi ada sedikit kemerahan. Petik 2 titik. Jangan menatapku seperti itu. Lu Yuan terbatuk kering dan diam-diam mengalihkan pandangannya. Aku tidak bisa mengendalikannya. Guru, ayo pergi. Lu Yuan meraih bahu Si Tingyu dan tiba di villa kecil Li Qinghe di distrik White Willow.
Li Qinghe sudah bersiap dan sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat mereka berdua, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kudengar Saint Heaven Abyss saat ini berada di istana kerajaan Maple. Tuan lamaku dan tuan lama keluarga Si ada di sana. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Lu Yuan mengangguk. Lu Yuan kemudian membawa Li Qinghe. Ketiganya menghilang dari tempat mereka berada dan muncul di pintu masuk istana Maple Merah. Para penjaga di pintu secara alami mengenali mereka. Setelah melihat mereka bertiga, mereka semua membungkuk dengan hormat. Yang mulia, Tetua Li, Tetua Lu. Si Tingyu mengangguk sedikit, dan mereka bertiga masuk. Setelah masuk, mereka bertiga terbang menuju gunung kecil di belakang istana. Segera, mereka tiba di pintu masuk halaman kecil tempat Si Qi tinggal. Si Tingyu mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, "Leluhur, kami di sini." Pintu terbuka dan terdengar suara dari dalam. "Masuklah." Lu Yuan dan dua orang lainnya masuk dan melihat Si Qi dan Li Xinghai duduk di aula. Selain mereka berdua, ada juga seorang pria kucing tampan dengan mata hitam pekat. Orang ini adalah Saint Heaven Abyss yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya, leluhur keluarga Yeye. Saint Heaven Abyss duduk di ujung meja sementara Li Xinghai dan Si Qi duduk di bawah. Bagaimanapun, Saint Heaven Abyss adalah Saint pertempuran. Dia adalah salah satu ahli teratas di seluruh White Cloud Starfield. Sebagai perbandingan, status Battle Emperor lebih rendah daripada Battle Saint. Ketika Saint Heaven Abyss melihat Lu Yuan, matanya berbinar. Dia tersenyum pada Lu Yuan dan mengangguk. "Ah, Yuan ada di sini." Lu Yuan, Li Qinghe, dan Si Tingyu berjalan ke aula. Tepat saat Lu Yuan hendak menjawab, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Kubus evolusi di tubuhnya benar-benar sedikit bergetar. Ini, Lu Yuan sedikit terkejut. Apakah ada fenomena mutasi di sini? Atau apakah itu terkorosi oleh mutasi? Pandangan Lu Yuan menyapu Li Xinghai, Si Qi, dan Saint Heaven Abyss. Untuk sesaat, dia merasa sangat rumit dan tidak tahu harus berkata apa. Ketiga lelaki tua ini sangat mengkhawatirkannya, dan mereka semua adalah kerabat dari gadis-gadis yang disayangi Lu Yuan. Bagaimana mereka bisa terkorosi oleh mutasi? Siapa itu? Jika itu adalah Li Xinghai dan Si Qi, kedua lelaki tua itu, mungkin itu adalah anjing hijau dari sebelumnya. Itu mungkin menyebabkan Li Xinghai dan Si Qi terkorosi. Namun, Lu Yuan tidak memperhatikan hal ini saat itu. Apakah itu karena fenomena mutasi relatif dangkal saat itu? Itu juga bisa jadi Saint Heaven Abyss. Lu Yuan mengingat fenomena mutasi di lembah malam. Pada akhirnya, Saint Heaven Abyss juga terluka ketika dia bertarung dengan Bakso. Lu Yuan memikirkan banyak hal dalam benaknya. Namun, getaran kubus evolusi sangat kecil sekarang. Dia tidak tahu apakah itu karena korosi mutasi tidak dalam. Jika ya, mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Yang perlu dipastikannya sekarang adalah siapa yang bermasalah. Lu Yuan memikirkannya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia berkata, "Tuan Saint Heaven Abyss, lama tidak bertemu." Saint Heaven Abyss tersenyum dan berkata, "Aku belum melihatmu dalam waktu yang singkat, dan kau sudah menjadi seorang Battle Monarch. Jika aku tidak mendengar Yeye menyebutkannya, aku tidak akan mempercayainya. Oh benar, jika kau datang ke lapisan atas tanah asal dan mengalami kesulitan, kau bisa datang kepadaku." Lu Yuan tersentuh. Ia tersenyum dan mengangguk. "Saya mengerti, Tuan Saint Heaven Abyss. Kali ini, saya harus berterima kasih kepada Anda karena datang untuk memecahkan fenomena mutasi di sini." Saint Heaven Abyss tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Mutasi adalah sesuatu yang harus diwaspadai semua ras. Planet Daki berada di White Cloud Galaxy. Karena saya seorang Saint dari White Cloud Galaxy, saya pasti akan mengambil tindakan jika sesuatu terjadi di sini. Tentu saja, Ah Yuan, Anda juga di sini. Demi Yeye, saya tidak akan hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Hahaha, Li Qinghe dan Si Tingyu melirik Lu Yuan ketika mereka mendengar tawa hangat Saint Heaven Abyss. Mereka secara alami tahu tentang gadis kucing Yeye ini, tetapi mereka tidak tahu banyak tentangnya dan tidak banyak berhubungan dengannya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Saint di belakang wanita kucing di sini. Bahkan Li Xinghai dan Si Qi saling memandang, ekspresi mereka sedikit aneh. 592 Wings of Light 1. Lu Yuan merasakan tatapan mereka dan merasa sedikit canggung. Pada saat ini, Si Qi tersenyum dan berkata, "Tuan Saint Heaven Abyss,
saya khawatir Anda telah melakukan perjalanan yang sia-sia kali ini. Binatang bermutasi dari sebelumnya telah mencapai level Saint, tetapi dibunuh oleh Saint tak dikenal yang lewat, jika bukan karena dia, kami mungkin tidak akan bisa menunggu Anda datang. Binatang bermutasi level Saint, dibunuh oleh seorang Saint pertempuran yang lewat. Saint Heaven Abyss tercengang. Dia menatap Siki dan Li Xinghai dengan heran. Dia baru saja tiba dan belum memahami situasinya. Saint Heaven Abyss mengira bahwa binatang bermutasi itu masih dalam masa inkubasi. Dia tidak menyangka binatang itu akan hilang. Setelah mendengar kata-kata Siki, Li Qinghe dan Si Tingyu melirik Lu Yuan. Mereka tahu bahwa ahli misterius itu adalah Lu Yuan. Namun, karena Lu Yuan tidak berencana untuk memberitahu siapapun, mereka tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Melihat kebingungan Saint Heaven Abyss, Li Xinghai dan Siki menjelaskan apa yang telah terjadi. Ekspresi Saint Heaven Abyss berubah ketika mendengar percakapan mereka. Dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Saint Heaven Abyss menundukkan kepalanya dan bergumam. Petik 2. Dia memiliki gen transenden tipe kegelapan tingkat Saint, serta gen transenden tipe ruang dan tipe cahaya. Sepertinya tidak ada seorang pun di White Cloud City yang dapat menandingi Saint seperti itu. Tidak, bahkan di Heaven Repairing City, aku belum pernah bertemu Saint seperti itu. Aneh. Mungkinkah itu Saint baru? Saint Heaven Abyss bingung. Melihat bahwa Saint Heaven Abyss tidak mengenali ahli misterius itu, Siki mengungkapkan ekspresi menyesal. Petik 2. Jadi kamu juga tidak mengenal Lord Heaven Abyss Saint. Awalnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Saint misterius itu, tetapi sayangnya, aku tidak tahu identitasnya. Saint Heaven Abyss menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Karena dia tidak ingin menunjukkan dirinya, aku khawatir dia tidak akan keberatan dengan rasa terima kasihmu. Sudah cukup memiliki hati seperti ini. Li Xinghai dan Siki mengangguk pelan. Siki berkata, meskipun binatang mutan itu telah terbunuh, kami tetap harus berterima kasih karena telah meluangkan waktu untuk datang ke planet daki kami. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan lezat nanti untuk menyambutmu. Kau bisa tinggal di sini sebentar. Bagaimana menurutmu? Saint Heaven Abyss berpikir sejenak dan tersenyum. Itu bagus. Kita akan tinggal di sini selama 2 hari dan beristirahat. Kita akan kembali lusa. Mendengar ini, Siki dan Li Xinghai tersenyum. Saint Heaven Abyss menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Ah Yuan, temani aku jalan-jalan. Lu Yuan tercengang. Dia tidak menyangka Saint Heaven Abyss akan membiarkannya menemaninya jalan-jalan. Namun, Lu Yuan juga mengerti bahwa Saint Heaven Abyss cukup mengkhawatirkannya, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, Ah Yuan, kamu harus menemani Lord Saint Heaven Abyss. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku, kata Siki sambil tersenyum. Lu Yuan mengangguk dan meninggalkan halaman kecil bersama Saint Heaven Abyss. Mereka berdua perlahan berjalan keluar dari istana. Saint Heaven Abyss tampak sangat santai. Dia melihat pemandangan indah di halaman istana dan tersenyum santai. Perasaan Lu Yuan sangat rumit ketika dia melihat perubahan pada Saint Heaven Abyss. Setelah meninggalkan halaman kecil, kubus evolusi di tubuhnya masih bergetar. Jelas, ada yang salah dengan tubuh Saint Heaven Abyss. Apakah itu situasi di lembah kegelapan? Lu Yuan memiliki beberapa tebakan di hatinya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula, ada terlalu banyak mutasi di tingkat atas tanah asal. Dengan kekuatan Saint Heaven Abyss, dia jelas akan sering muncul di level atas tanah asal. Mungkin itu karena masalah yang ditinggalkannya di tanah asal. Getaran kubus evolusi sangat kecil, yang berarti mutasinya tidak serius. Namun, jika dibiarkan saja, itu mungkin menjadi serius. Saint Heaven Abyss adalah leluhur Yeye dan pilar kekaisaran Heaven Abyss. Jika sesuatu terjadi pada Saint Heaven Abyss, kekaisaran Heaven Abyss akan kacau balau. Yeye akan hancur. Hati Lu Yuan serius saat dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghadapi mutasi Saint Heaven Abyss. Ah Yuan, apa yang kamu pikirkan? Kamu tampak sedikit tidak senang. Saint Heaven Abyss memperhatikan ekspresi Lu Yuan dan bertanya sambil tersenyum. Lu Yuan kembali sadar dan tersenyum. Ada apa? Aku sudah hidup lebih lama darimu. Katakan padaku, mungkin pengalamanku bisa membantu. Saint Heaven Abyss masih tersenyum seperti orang tua yang baik hati. Tentu saja, dia tampak muda dan tampan.
Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baguslah kamu mengerti. Saint Heaven Abyss mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Kemudian, senyum jahat muncul di wajahnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan Yeye akhir-akhir ini? Apakah ada kemajuan? Lu Yuan terbatuk kering. Dia tidak menyangka Saint Heaven Abyss akan menyebutkan ini. Dia berkata dengan malu, itu masih normal. Semua orang sibuk berkultivasi. Kami hanya berkumpul saat kami senggang dan pergi ke berbagai tempat untuk makan makanan lezat setiap malam. Saint Heaven Abyss mendecak lidahnya dan berkata, kau harus lebih proaktif, mengerti? Ahem, aku mengerti. Kau sekarang adalah seorang raja pertempuran. Apakah kau sudah pergi ke tingkat atas tanah asal? Saat ini aku berada di tingkat atas tanah asal. Aku baru saja pergi ke sana beberapa hari yang lalu. Aku pergi ke hutan malam gelap sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan sumber mutasi. 593 Wings of Light 2. Heaven Abyss Saint mengangkat alisnya. Sumber mutasi, itu masih cukup berbahaya. Bagaimana perasaanmu tentang level atas dan bawah? Perbedaannya masih sangat besar. Level atas bahkan lebih sunyi, dan ada binatang buas yang bermutasi di mana-mana. Retakan spasial muncul di langit dari waktu ke waktu. Tampaknya ruang itu sangat tidak stabil. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mendengar desahan Lu Yuan, Heaven Abyss Saint tersenyum dan mendesah. Dia berkata, itu benar, tidak banyak waktu tersisa. Akan sangat bagus jika generasimu bisa tumbuh dewasa secepat mungkin. Tidak akan lama lagi sebelum bencana mutasi skala besar akan muncul di level atas tanah asal. Lu Yuan memikirkan situasi dengan ordo bencana alam dan ekspresinya sedikit aneh. Dia pikir itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Saat mereka berdua berbicara, mereka meninggalkan istana kekaisaran dan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berjalan-jalan. Mereka baru kembali pada malam hari untuk menghadiri perjamuan Saint Heaven Abyss. Hanya ada sedikit orang di perjamuan itu. Hanya ada beberapa keturunan langsung dari klan kaisar pertempuran, termasuk Si Tingyu, Si Tingsui, Rebecca, Li Qinghe, Si Tingfeng, Si Tinglei, dan yang lainnya. Saint Heaven Abyss dan Kaisar Pertempuran duduk di depan, sementara generasi muda duduk di meja lain. Si Tingsui dan Rebecca duduk di kedua sisi Lu Yuan. Rebecca menatap Saint Heaven Abyss, yang duduk di kursi kehormatan, dan ada sedikit kegembiraan di wajah cantiknya. Dia diam-diam menarik ujung pakaian Lu Yuan dan mentransmisikan suaranya. Ah Yuan, aku tidak menyangka kita bisa melihat Saint pertempuran dari jarak sedekat itu. Ini adalah Saint pertempuran. Lu Yuan memutar matanya dan menatap Rebecca tanpa berkata-kata. Aku seorang jenius yang telah membunuh beberapa Saint pertempuran, oke. Aku belum pernah melihatmu begitu bersemangat. Namun, Lu Yuan belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Jika dia melakukannya, Rebecca mungkin akan terkejut. Wajah cantik Si Tingsui tampak dingin saat dia memakan malamnya dengan perlahan. Dia menatap Lu Yuan dengan sedikit rasa ingin tahu di mata birunya. Ah Yuan, kamu pergi ke tingkat atas Origin Source Grounds. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata Si Tingsui, bahkan Si Tingfeng dan Si Tinglei, serta generasi muda dari keluarga Si dan Li yang tidak dikenal Lu Yuan, menoleh dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Si Tingfeng tersenyum. Benar, Ah Yuan. Aku mendengar dari kakak bahwa di sana sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin mati. Benarkah itu? Si Tingfeng tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Hukumannya untuk Tong Menghan telah berakhir, dan dia bisa bermain lagi. Terlebih lagi, Mark juga telah pergi ke tempatnya, jadi jelas bahwa dia sangat senang memiliki seorang teman bersamanya. Dibandingkan dengan Si Tingyu dan Li Qinghe yang merupakan kaisar tempur, orang-orang ini belum pernah ke tingkat atas tanah sumber asal. Melihat rasa ingin tahu mereka, Lu Yuan tersenyum dan berkata, itu memang cukup berbahaya. Kalian tahu tentang binatang bermutasi, kan? Ada cukup banyak di tingkat atas tanah asal. Jika kalian cukup sial untuk bertemu mereka, kalian mungkin mati. Setelah mendengar ini, banyak generasi muda yang masih menjadi jenderal pertempuran dan pendeta pertempuran menghirup udara dingin. Mereka merasa itu sedikit menakutkan, tetapi mereka segera merasa bahwa masalah ini terlalu jauh dari mereka. Si Tingsui terdiam beberapa saat. Dia menatap Lu Yuan dan berkata, aku telah menerobos ke negara raja pertempuran. Apakah aku harus pergi ke tingkat atas?
Lu Yuan menatap si Ting Sui dengan heran. Es batu ini benar-benar meminta pendapatnya. Dia bukan satu-satunya. Si Ting Feng dan yang lainnya, yang paling mengenal si Ting Sui, tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka tahu betapa dingin dan keras kepala si Ting Sui. Mereka tidak menyangka dia akan meminta pendapat Lu Yuan. Lu Yuan berpikir sejenak lalu tersenyum. Jika kau ingin pergi, aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa teman. Selain Rebecca, jika kalian berada di dekat kota perbaikan surga, tidak akan ada masalah. Aku akan menyiapkan beberapa hal untukmu. Lu Yuan berencana untuk memperkenalkan Yeye, Emi, dan Wang Lingling kepada si Ting Sui dan Rebecca. Dengan bakat mereka, mereka seharusnya bisa berbaur dengan eselon atas di Origin Source Grounds. Tentu saja, Lu Yuan akan menyiapkan beberapa persenjataan Geno berkualitas tinggi untuk mereka. Mereka bahkan bisa memiliki jimat sekali pakai kelas raja atau kelas Saint. Mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Yah, mereka tampaknya tidak memiliki elemen pelindung yang kuat, tetapi mereka bisa memanggil prajurit elemen dan sejenisnya, jadi itu bukan masalah besar. Mata si Ting Sui berbinar saat mendengar kata-kata Lu Yuan. Dia mengangguk sedikit dan senyum muncul di wajah cantiknya. Li Qinghe, yang mendengarkan percakapan itu, tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, biarkan Ting Sui dan yang lainnya ikut dengan kami terlebih dahulu. Kita bisa membawa mereka untuk berburu binatang buas. Si Ting Yu mengangguk sedikit. Ketika si Ting Feng mendengar ini, dia menatap si Ting Yu dengan penuh harap dan berkata, kakak kerajaan, jika aku berhasil mencapai alam Raja Perang, bolehkah aku pergi bersamamu? Si Ting Yu melirik si Ting Feng dan berkata, ketika kamu berhasil mencapai alam Raja Perang, kita semua akan menjadi Kaisar Perang. Si Ting Feng terdiam, sudut mulutnya berkedut, dan wajahnya menjadi gelap. Si Ting Lei mengejek si Ting Feng. Haha, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Perjamuan berlangsung hingga larut malam, dan semua orang kembali. Karena sudah terlambat, Lu Yuan mengikuti Li Qinghe kembali ke villa di distrik White Willow. Si Ting Yu, si Ting Sui, dan Rebecca juga mengikuti. Setelah Lu Yuan mandi, dia berbaring di tempat tidur dan menatap malam yang gelap di luar jendela. Setelah beberapa saat, tatapan tajam melintas di mata Lu Yuan saat dia berdiri. Dia melangkah maju dan menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, Lu Yuan muncul dalam ruang hampa pada jarak tertentu dari Wahyu Agung. Cincin ruang berwarna putih keperakan muncul di mata Lu Yuan. Mereka menumpuk seperti pintu spasial yang mengembun di matanya 594 Wings of Light 3. Itulah realisasi Space Walker. Lu Yuan mengerahkan seluruh kemampuan tempurnya. Pada saat berikutnya, di ruang tamu yang indah di Istana Maple Merah Planet Daki, Saint Heaven Abyss yang telah kembali ke kamarnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada dan muncul dalam kehampaan. Saint Heaven Abyss yang baru saja muncul dikelilingi oleh kabut hitam. Ekspresinya sangat serius. Sebagai seorang petarung bijak, dia telah menyadari masalah tersebut saat dia diteleportasi. Namun, yang mengejutkan Saint Heaven Abyss adalah meskipun dia merasakan masalah tersebut, dia tetap tidak dapat menahan perpindahan spasial. Ini berarti bahwa pihak lain adalah seorang ahli dengan gen tipe ruang yang sangat kuat. Meskipun Saint Heaven Abyss tidak dapat menahan diri untuk tidak diteleportasi, itu tidak menghentikannya untuk tetap waspada dan melindungi dirinya sendiri. Begitu dia muncul, dia melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat kabut hitam pekat muncul dari kehampaan dan mengelilinginya. Saint Heaven Abyss sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi gelap. Domain, kekuatan kegelapan tingkat Saint. Dia melihat sekeliling. Sebagai orang suci dengan kekuatan kegelapan, daerah suci bayangan tidak dapat menghalangi persepsi orang suci jurang surga, tetapi dia tidak menemukan siapapun di wilayah itu. Pedang panjang muncul di tangan orang suci jurang surga saat dia berkata dengan dingin. Memiliki kekuatan ruang dan kekuatan kegelapan, kaulah yang mengalahkan binatang bermutasi tingkat orang suci itu, kan? Mengapa kau tidak keluar dan menemuiku? Pada saat ini, suara ilusi terdengar di zona suci umbra. Orang suci jurang surga, tubuhmu telah terkorosi. Apakah kau tahu itu? Ekspresi orang suci jurang surga berubah ketika dia mendengar itu. Bayangan bengkok muncul di matanya yang gelap. Bagaimana kau tahu? Dia bertanya dengan gigi terkatup. Suara ilusi itu tidak menjawab. Itu hanya berkata, aku ingin mencoba menghilangkan mutasi di tubuhmu. Bisakah kau bekerja sama denganku? Orang suci jurang surga menyipitkan matanya, ekspresinya berubah.
Bagaimana aku tahu jika kau benar-benar ingin membantuku menghilangkan mutasi itu? Terlebih lagi, karena kamu seorang Saint, kamu seharusnya tahu betapa sulitnya menghilangkan erosi mutasi, kamu memiliki kekuatan cahaya. Saint Heaven Abyss sepertinya mengingat deskripsi Siki tentang ahli ini, dan cahaya redup muncul di matanya. Mungkin ada harapan. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana?" Setelah mendengar ini, Lu Yuan, yang bersembunyi di Shadow Holy Region, menghela napas lega. Sejujurnya, jika memungkinkan, Lu Yuan benar-benar tidak ingin bertarung dengan Saint Heaven Abyss. Bukannya Lu Yuan takut pada Saint Heaven Abyss. Faktanya, dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, bahkan jika Saint Heaven Abyss memiliki kekuatan kegelapan, yang sangat mengurangi efek Dark Shadow Holy Region milik Lu Yuan, dia merasa bahwa dia memiliki setidaknya 50% peluang untuk menang melawan Saint Heaven Abyss. Bagaimanapun, persenjataan genonya lebih kuat sekarang, dan dia memiliki lebih banyak trik. Ditambah lagi, dia telah menyempurnakan tubuh bintangnya. Kekuatan dasarnya telah meningkat pesat. Namun, Saint Heaven Abyss bersikap baik kepada Lu Yuan. Terlebih lagi, dia adalah tetua Yeye. Lebih baik tidak bertarung jika memungkinkan. Lu Yuan tidak terus berbicara. Saat berikutnya, kekuatan spiritualnya melonjak dan dia menggunakan sayap cahaya dengan seluruh kekuatannya. 6 pasang sayap cahaya besar muncul di belakang Lu Yuan. Rambut Lu Yuan berubah dari hitam menjadi platinum, salib ramping muncul di dahinya, dan api kemasan menyala di matanya yang hitam pekat 595 daging dan darah satu. Lu Yuan mengendalikan kekuatan cahaya dan memadatkan topeng emas di wajahnya. Tubuhnya juga sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan cahaya. Untuk saat ini, dia tidak ingin Saint Heaven Abyss tahu bahwa dia memiliki kekuatan seorang petarung. Ini tidak seperti Sister King He dan mentornya. Lu Yuan lebih mengenal mereka dan lebih mempercayai mereka. Namun, Lu Yuan masih merasa bahwa dia harus bersembunyi sedikit dari Saint Heaven Abyss. Domain suci bayangan gelap perlahan menghilang. Saint Heaven Abyss yang waspada segera melihat sosok yang diselimuti cahaya. Pupil matanya mengecil, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh energi cahaya yang kuat dan padat. Gen transenden tingkat suci lainnya. Saint Heaven Abyss sangat terkejut. Berdasarkan pengalamannya sendiri, kekuatan spasial dan kekuatan gelap orang ini pasti berada di tingkat suci. Dia tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan cahayanya berada di tingkat suci. Seorang Saint pertempuran dengan 3 gen tingkat suci. Dari mana monster ini berasal? Setelah merasakan kekuatan cahaya yang pekat, gumpalan kabut hitam beredar di matanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di hatinya. Kemudian, dia membeku di tempat dan sedikit menghembuskan napas untuk menenangkan niat membunuh. Dia berkata, "Kekuatan cahaya. Kamu benar-benar Saint pertempuran misterius yang mengalahkan binatang bermutasi Saint Reng." Lu Yuan tidak menjawab. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kekuatan cahayaku memiliki kemampuan pemurnian yang kuat. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku dapat memurnikan fenomena korosif di tubuhmu. Aku harap kamu tidak akan menolak." Mata Saint Heaven Abyss bersinar, dan dia mengangguk sedikit. Baiklah, meskipun dia mengatakan itu, Saint Heaven Abyss tetap waspada. Jika sesuatu terjadi pada Saint pertempuran misterius ini, dia akan segera membalas. Lu Yuan tidak peduli bahwa Saint Heaven Abyss sedang berjaga-jaga. Cahaya keemasan mengalir di tangannya. Pada saat berikutnya, kekuatan cahaya yang pekat melesat ke arah Saint Heaven Abyss dan menyelimutinya. Saint Heaven Abyss menggerutu. Tubuhnya sedikit bergetar, dan niat membunuh di hatinya bangkit lagi. Seolah-olah dia ingin membunuh Saint ini dengan kekuatan cahaya sesegera mungkin. Pada saat berikutnya, gumpalan kabut hitam aneh merembes keluar dari permukaan tubuhnya. Saat kabut hitam merembes keluar, jeritan yang menusuk telinga bisa terdengar. Kabut hitam itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menempel pada tubuh Saint Heaven Abyss seolah-olah tidak mau meninggalkan tubuhnya. Saint Heaven Abyss mengerutkan kening dan wajahnya pucat. Dia menggunakan kemauannya untuk mengendalikan niat membunuhnya dan tidak melakukan gerakan drastis apapun. Lu Yuan sedikit mengernyit. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak dan meningkatkan penggunaan kekuatan cahaya. Pada saat berikutnya, ekspresi Saint Heaven Abyss berubah. Ada banyak luka berdarah di tubuhnya. Darah menyembur keluar dari luka-luka itu, dan darah itu memiliki jejak cahaya hitam. Pada saat yang sama,
Saint Heaven Abyss batuk dengan keras. Setiap kali dia batuk, dia akan memuntahkan beberapa daging. Daging itu menggeliat seolah-olah masih hidup. Itu tampak sangat aneh. Saat semakin banyak kekuatan cahaya memasuki tubuhnya, dia tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah dan mengungkapkan ekspresi kesakitan. Niat membunuh dalam benaknya hampir mendidih, dan sulit dikendalikan. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar saat dia menggertakkan giginya dan bertahan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lu Yuan perlahan berubah serius, tetapi dia tidak berhenti. Erosi mutasi ini sangat keras kepala. Jika Lu Yuan berhenti sekarang, semua usahanya untuk menghilangkan kekuatan mutasi akan sia-sia. Ah, rasa sakit yang hebat membuat ekspresi Saint Heaven Abyss berubah menjadi ganas. Dia mengeluarkan geraman menyakitkan dan energi spiritual di tubuhnya mulai melonjak perlahan. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia berteriak dengan suara rendah. Orang suci jurang surga, kamu tidak ingin sepenuhnya rusak oleh mutasi dan menjadi orang yang bermutasi, kan? Pikirkan tentang kekaisaran dunia bawah surgawi. Tubuh orang suci jurang surga menegang ketika dia mendengar itu. Kabut hitam di matanya berhenti menyebar. Pada saat itu, kabut hitam di sekitar orang suci jurang surga meledak. Lengannya meledak, dan bahkan persenjataan genonya tidak dapat menahannya. Retakan muncul di lengannya. Itu adalah ledakan dari dalam. Melihat ini, Lu Yuan hampir menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Jelas bahwa mutasi telah menyatu dengan daging dan darah orang suci jurang surga. Sangat sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Jika tidak dilakukan dengan baik, tubuh orang suci jurang surga mungkin akan runtuh. Lu Yuan tidak tahu apakah pikiran orang suci jurang surga akan tetap utuh jika tubuhnya runtuh. Jika pikirannya tidak dapat dipertahankan, Lu Yuan tidak akan dapat menyembuhkan Saint Heaven Abyss bahkan jika dia menggunakan life gift. Lu Yuan sedikit mengernyit dan berpikir apakah dia harus memilih untuk menekannya terlebih dahulu dan kemudian menggunakan metode lain untuk membasminya nanti. Tepat saat Lu Yuan berpikir, suara serak Saint Heaven Abyss terdengar. Lanjutkan, Lu Yuan tertegun. Dia melirik wajah Saint Heaven Abyss yang kesakitan. Jika aku bermutasi, dampaknya pada kekaisaran Heaven Abyss akan terlalu besar. Mungkin kekaisaran Heaven Abyss akan hancur karena aku. Lanjutkan, aku bisa mengatasinya. Saint Heaven Abyss terus berbicara. Jika sebelumnya tidak ada efek, dia mungkin sudah berhenti. Namun, di bawah kekuatan cahaya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat korosi mutasinya berkurang sedikit demi sedikit. Ini membuatnya merasa seolah-olah telah melihat cahaya dalam kegelapan dan memilih untuk melanjutkan. Lu Yuan menatap Saint Heaven Abyss. Setelah hening sejenak, dia tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya, dia terus menggunakan kekuatan cahaya untuk memurnikan Saint Heaven Abyss 596 daging dan darah 2. Seolah merasakan tekad Saint Heaven Abyss, tonjolan aneh tiba-tiba muncul di baju kulitnya, terutama di perutnya. Itu menjadi sangat besar, seperti wanita hamil yang sedang hamil 9 bulan. Pada saat yang sama, kabut hitam di sekitar Saint Heaven Abyss beredar. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan raungan aneh terus muncul. Pada saat ini, perut Saint Heaven Abyss tiba-tiba meledak. Bahkan baju kulitnya memiliki retakan besar, dan lubang di dalamnya bisa terlihat. Lu Yuan bahkan bisa melihat langit berbintang di belakang Saint Heaven Abyss. Selain perutnya, banyak area di sekitarnya meledak, dan darah dan daging menyembur keluar. Daging dan darah yang meledak terpisah dari tubuh Saint Heaven Abyss dan membentuk bakso. Bakso itu dikelilingi oleh kabut hitam dan lolos dari jangkauan kekuatan cahaya. Itu terus berfluktuasi dan aura yang kuat menyebar. Lu Yuan melirik Saint Heaven Abyss yang auranya melemah dengan cepat. Ledakan kali ini hampir menyebabkan Saint Heaven Abyss mati. Mutasi itu menyerang tubuh Saint Heaven Abyss, dan dia benar-benar memiliki kesadarannya sendiri. Mungkin tidak mau dimurnikan oleh kekuatan cahaya, jadi bakso aneh ini memilih untuk meninggalkan Saint Heaven Abyss. Ini juga mengambil kekuatan hidup Saint Heaven Abyss. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lu Yuan. Tidak hanya Lu Yuan, tetapi bahkan Saint Heaven Abyss tidak menyangka tubuhnya tiba-tiba meledak. Wajahnya menjadi sangat pucat. Merasakan hilangnya vitalitasnya, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dia merasa bahwa dia akan mati. Dia ingin mengucapkan kata-kata terakhirnya, berharap Saint di depannya dapat membantunya menyampaikannya. Pada saat ini, cahaya hijau berputar dan menyelimuti Saint Heaven Abyss.
Saint Heaven Abyss merasakan kekuatan hidupnya stabil. Daging pada luka yang mengerikan itu menggeliat dan dengan cepat pulih. Saat luka yang mengerikan itu sembuh, vitalitas Saint Heaven Abyss mulai pulih dengan cepat. Merasakan luka-lukanya pulih dengan cepat, Saint Heaven Abyss tercengang. Meskipun Saint Heaven Abyss tidak menyangka tubuhnya akan tiba-tiba meledak, bakso itu telah mengambil hampir seluruh kekuatan hidupnya dan menyebabkannya menderita luka yang begitu serius. Dia sudah mati, tetapi dia tidak menyangka akan selamat. Kekuatan hidup yang padat ini, gen transenden tipe kehidupan tingkat Saint. Itu sudah 4 gen transenden Saint. Siapakah Battle Saint ini? Wajah Heaven Abyss Saint berangsur-angsur memerah, tetapi hatinya bingung. Dia menatap Battle Saint misterius yang masih diselimuti cahaya di kejauhan dan menjadi lebih ingin tahu tentang identitas Battle Saint ini. Pada saat ini, bakso yang telah meninggalkan Saint Heaven Abyss tiba-tiba menggeliat dan berubah menjadi manusia kucing yang tampak persis seperti Saint Heaven Abyss. Untaian kabut hitam berputar-putar di sekitar kucing itu. Matanya hitam pekat dan dingin. Ia tampak tidak berbeda dari Saint Heaven Abyss. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Lu Yuan menemukan bahwa kabut hitam di sekitar manusia kucing yang baru muncul ini memiliki aura yang sedikit lebih jahat daripada kekuatan kegelapan biasa. Selain itu, mungkin karena telah matang lebih awal, aura manusia kucing ini sedikit lebih lemah daripada Saint Heaven Abyss. Lu Yuan melirik manusia kucing itu, dan kegelapan muncul di kehampaan lagi, menyelimuti manusia kucing itu. Pada saat yang sama, avatar bayangan muncul di wilayah suci bayangan dan menggunakan kekuatan spasial untuk membekukan manusia kucing di tempatnya. Untuk sesaat, manusia kucing itu tidak bisa bergerak oleh ratusan avatar bayangan. Setelah menyempurnakan gen orang suci hingga sempurna, kekuatan Lu Yuan telah meningkat cukup banyak. Ia mampu mengendalikan orang suci di tempat hanya dengan kekuatan ruang. Saint Heaven Abyss berangsur-angsur pulih. Ketika dia melihat bakso berubah menjadi wujudnya, sudut mulutnya berkedut. Ketika dia melihat manusia kucing itu ditekan oleh Saint pertempuran misterius, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Saint pertempuran ini sangat kuat. Luka di perut Saint Heaven Abyss telah sembuh sepenuhnya. Itu karena sejumlah besar kekuatan telah diambil sehingga dia tampak sangat lemah. Dia menghembuskan napas sedikit dan menatap Lu Yuan, berkata, "Terima kasih banyak. Siapa kamu? Aku berutang nyawaku padamu. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, katakan saja padaku." Tubuh Lu Yuan diselimuti oleh kekuatan cahaya. Dia melirik Saint Heaven Abyss dan berkata dengan suara ilusi, "Sama-sama, jika kamu bermutasi, itu akan menjadi bencana bagi seluruh zona ruang awan putih." Saint Heaven Abyss tersenyum pahit dan mengangguk pada Lu Yuan. Lu Yuan melihat ke arah tempat suci kegelapan di samping. Dengan pikiran, klon bayangannya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang menyala dan menenggelamkan manusia kucing yang seperti Saint Heaven Abyss. Pria kucing yang sudah terkendali itu tidak dapat melakukan perlawanan yang efektif dan dengan mudah dipotong-potong. Shadow Holy Domain menghilang, meninggalkan semua pecahan di tempatnya. Lu Yuan mengangkat tangannya, dan kekuatan cahaya terbakar menjadi api, menutupi pecahan-pecahan itu, ingin membakarnya menjadi abu. Sudut mulut Heaven Abyss Saint berkedut ketika dia melihat nyala api cahaya yang menyala-nyala. Heaven Abyss Saint merasa aneh ketika dia memikirkan bagaimana daging dan darah berasal dari tubuhnya. Segera, daging itu berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam ruang hampa. Lu Yuan merasakan aura yang tidak diketahui namun tidak terlalu kuat menyatu ke dalam tubuhnya. Aura yang tidak diketahui ini jauh lebih lemah daripada binatang bermutasi Saint Reng yang pernah ditemuinya di hutan malam gelap 597 daging dan darah 3. Namun, Lu Yuan tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, kekuatan manusia kucing ini baru saja mencapai level Saint. Ada celah besar antara kekuatan itu dan beberapa binatang Saint bermutasi sebelumnya. Selain itu, makhluk ini jelas belum matang. Wajar jika ada sedikit aura yang tidak diketahui. Lu Yuan berhenti memikirkannya. Dia menatap Saint Heaven Abyss dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mengirimmu kembali." Saint Heaven Abyss mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu." Lu Yuan mengangguk. Dengan sebuah pikiran, kekosongan di sekitar Saint Heaven Abyss berfluktuasi, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, Saint Heaven Abyss muncul di ruang tamu istana Kekaisaran Red Maple. Dia melihat sekeliling ke lingkungan yang sudah dikenalnya,
dan senyum lega muncul di wajahnya yang tampan. Sejujurnya, ketika Saint Heaven Abyss mengetahui bahwa dia telah terkikis oleh mutasi, dia merasa sangat tersiksa. Terlalu sulit untuk menghilangkan erosi mutasi. Dia tidak terlalu percaya diri. Jika sesuatu terjadi padanya, masa depan kekaisaran dunia bawah surgawi akan sangat sulit. Sebagai pasukan tingkat Saint, Kekaisaran Heaven Abyss memiliki kekuatan medan bintang yang besar. Jika dia mati, pasukan di sekitarnya akan menerkamnya seperti serigala lapar, ingin menggigit sepotong daging dari Kekaisaran Heaven Abyss. Selain itu, bukan berarti Kekaisaran Heaven Abyss tidak memiliki ras yang bermusuhan. Pada saat itu, bahkan keluarga kerajaan akan berada dalam bahaya besar. Salah satu alasan mengapa Saint Heaven Abyss datang ke sini adalah untuk memberi keluarga kekaisaran jalan keluar. Bagaimanapun, Saint Heaven Abyss tahu bahwa dengan bakat dan kekuatan Lu Yuan, jika tidak ada yang tak terduga terjadi di masa depan, dia pasti akan menjadi Saint Perang. Bahkan mungkin ada harapan baginya untuk menjadi Dewa Perang. Meskipun kekuatannya saat ini belum mencapai puncaknya, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia bisa diam-diam mengirim Yeye ke sini dan membiarkan Lu Yuan merawatnya. Yeye adalah keturunan paling berbakat dari klan kucing Heaven Abyss. Bersama Lu Yuan, jika mereka berdua bisa menjadi Battle Saints, mereka pasti bisa memulihkan negara. Tentu saja, Heaven Abyss Saint hanya mengenal Lu Yuan melalui Yeye. Dia hanya pernah bertemu Lu Yuan sekali. Dia datang ke planet Daki dengan harapan bisa memahami Lu Yuan. Pertukaran hari ini telah membuat Heaven Abyss Saint banyak memahami Lu Yuan, dan dia agak lega. Dia awalnya berencana untuk mempercayakan Yeye kepada Lu Yuan sebelum meninggalkan Daki, tetapi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati. Dia tidak menyangka bahwa dia akan pulih. Saint Heaven Abyss merasa rumit. Dia bahkan lebih penasaran tentang Battle Saint yang misterius itu. Menurut apa yang dikatakan Shiki dan yang lainnya, Saint itu telah membunuh binatang mutan Saint Reng untuk beberapa waktu. Jika dia benar-benar lewat, maka Saint itu seharusnya sudah pergi sekarang. Karena dia masih tinggal di planet Daki, mungkinkah ada sesuatu di sini yang menariknya? Atau, mungkinkah dia telah hidup menyendiri di planet Great Enlightenment? Di seluruh alam semesta, para ahli sama lazimnya dengan awan. Mungkin juga beberapa ahli suka hidup menyendiri. Saint Heaven Abyss menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Baginya, itu adalah hal yang hebat bahwa dia bisa menyingkirkan fenomena mutasi. Dalam ruang hampa, setelah Lu Yuan mengirim Saint Heaven Abyss kembali, dia menghilang dari tempatnya dan kembali ke kamarnya. Setelah Lu Yuan dan Saint Heaven Abyss kembali untuk sementara waktu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di area ruang hampa. Itu adalah pria tampan yang mengenakan jubah hijau dengan rune merah darah yang disulam di mansetnya. Dia memiliki kulit hitam terang dan rambut panjang berwarna abu-abu terang 598 Dubei 1. Setelah pria ini muncul, dia menyapu pandangannya ke area tempat nyala api cahaya itu menyala. Dia mengangkat alisnya sedikit dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada dan muncul di area itu. Pria berambut abu-abu itu mengulurkan tangannya, dan gumpalan kekuatan cahaya muncul di kehampaan. Dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan cahaya. Apakah itu Saint pertempuran yang disebutkan dalam laporan intelijen? Belum lama ini, ada pertempuran di sini. Ada aura mutasi yang familiar. Sepertinya ada mutasi lain di sini. Menarik. Kalau begitu, Saint pertempuran itu masih di sini. Pada titik ini, pria berambut abu-abu itu melirik planet biru di kejauhan. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempatnya berada, terbang menuju planet itu. Setelah tiba di planet pencerahan agung, tubuh pria berambut abu-abu itu menyatu dengan bayangan dan dia segera tiba di sebuah kota. Dia berdiri di jalan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Pria berambut abu-abu itu mengangkat alisnya sedikit dan tertawa pelan. Planet ini sangat biasa. Menurut intelijen, orang terkuat di planet Daki adalah seorang kaisar pertempuran. Tidak ada Saint pertempuran. Menurut perhitungannya, Saint pertempuran itu mungkin adalah Saint pertempuran asli. Dia bersembunyi di planet ini dan tidak pernah bergerak, jadi tidak ada yang tahu. Tentu saja, Saint pertempuran itu juga bisa menjadi orang bijak pertempuran asing. Namun, mungkin dia memiliki hubungan dengan planet ini, jadi dia berhenti di sini. Pria berambut abu-abu itu menyapu pandangannya ke seluruh area dan berjalan santai di jalan. Saat dia berjalan,
penampilannya berubah menjadi manusia yang sangat biasa. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mari kita selidiki scene pertempuran itu terlebih dahulu. Jika kekuatannya biasa saja, aku akan mengurusnya sendiri. Jika kekuatannya kuat, kemudian kita akan melihat bagaimana keadaannya dan memberi tahu gereja. Segera, pria berambut abu-abu itu tiba di depan sebuah hotel mewah dan masuk. Lu Yuan kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Dia menghela napas lega. Awalnya, Lu Yuan tidak memiliki kepercayaan diri penuh dalam menghadapi mutasi Saint Heaven Abyss. Sekarang setelah dia mengatasinya, Lu Yuan akhirnya bisa meredakan kekhawatirannya. Dia bisa berkultivasi dengan tenang sekarang. Dengan kultivasi Lu Yuan saat ini, bahkan jika dia tidak mati di tanah asal, akan membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk memperbaiki pintu cahaya. Selama periode waktu ini, dia secara alami perlu berkultivasi dengan baik. Tentu saja, jika mereka dibunuh oleh binatang bermutasi di tingkat atas tanah asal, mereka tidak perlu mempertimbangkan masalah memulihkan pintu cahaya. Selama 2 minggu ini, Lu Yuan menyerap kekuatan roh di malam hari untuk menyempurnakan karunia kehidupan. Pada siang hari, ia bertarung dengan Li Qinghe dan Si Tingyu. Terkadang, ia juga bertarung dengan Si Tingsui dan Rebecca. Setelah korosi mutasi Saint Heaven Abyss dihilangkan, meskipun Saint Heaven Abyss tampak tidak berbeda, Lu Yuan masih dapat melihat bahwa suasana hatinya tampaknya telah banyak membaik. Setelah berkeliling Kekaisaran Maple Merah selama 2 hari, ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum ia pergi, ia bahkan mengundang Lu Yuan untuk mengunjungi bintang dunia bawah surgawi. Lu Yuan telah memperoleh koordinat bintang dunia bawah surgawi dari Saint dunia bawah surgawi. Dengan kekuatan spasialnya saat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai bintang dunia bawah surgawi. Bagaimanapun, gen transenden tipe ruang angkasa sangat cepat. Bahkan jika Lu Yuan ingin melintasi seluruh lapangan bintang awan putih, ia tidak akan membutuhkan waktu setengah hari. Ini juga didasarkan pada premis bahwa Lu Yuan memiliki kekuatan spiritual yang tidak terbatas. Jika itu adalah pejuang genetik tipe ruang angkasa lainnya, mereka masih akan punya waktu untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. 2 minggu kemudian, di lapisan atas tanah asal, kota perbaikan surga. Dengan kilatan cahaya putih, Lu Yuan, Li Qinghe, dan Si Tingyu muncul di luar ruangan. Ketiganya saling memandang dan tersenyum. Li Qinghe tersenyum. Akhirnya aku kembali. Aku akan berkultivasi dan menghabiskan semua bunga kerajaan giok itu sesegera mungkin. Aku seharusnya bisa menerobos ke keadaan kaisar pertempuran saat itu. Aku juga. Si Tingyu mengangguk. Lu Yuan tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi ke dojo seni bela diri. Lu Yuan membawa Li Qinghe dan Si Tingyu keluar dari aula menggunakan gerakan ruang dan tiba di depan dojo seni bela diri. Li Qinghe dan Si Tingyu pergi ke ruang gravitasi. Lu Yuan hendak pergi berkultivasi ketika dia tiba-tiba teringat beberapa harta karun yang telah dilelang sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah mereka telah dilelang. Jejak antisipasi melintas di mata Lu Yuan. Dia tidak langsung pergi ke ruang gravitasi. Sebaliknya, dia menghilang dari tempatnya dan tiba di rumah lelang. Setelah menemukan ruang pribadi, Lu Yuan segera melihat informasi barang-barang yang dilelang. Ia menyadari bahwa lebih dari setengah barang telah terjual. Barang-barang tersebut termasuk gen transenden kelas raja, persenjataan geno berkualitas tinggi peringkat 6 dan 7, serum gen, dan jimat sekali pakai. Secara total, ada lebih dari 40 juta kristal spiritual level 8. Jumlah ini cukup besar. Yang membuat Lu Yuan sedikit menyesal adalah ia hanya menjual 3 gen transenden kelas kaisar. Sisanya belum terjual. Lu Yuan dapat memahami hal ini. Meskipun ada lebih sedikit saluran untuk memperoleh gen transenden tingkat raja, poin prestasi masih dapat dipertukarkan. Keuntungan dari gen transenden tingkat raja Lu Yuan adalah harganya terjangkau. Selain itu, gen tersebut menggunakan kristal roh dan tidak sesulit perolehan poin prestasi. Meskipun demikian, gen yang dilelangnya adalah gen dengan kemampuan yang lumayan. Beberapa gen transenden kelas raja biasa bahkan mungkin tidak akan dilelang. Bagaimanapun, kaisar pertempuran memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan poin prestasi dan kristal roh. Mereka pasti berharap untuk memperoleh gen transenden kelas raja yang paling cocok untuk mereka 599 Dubei 2. Ini terkait dengan kekuatannya sendiri. Lu Yuan sudah siap dan tidak terkejut.
Satu-satunya hal yang membuat hati Lu Yuan sakit adalah bahwa ini adalah kota perbaikan surga, tingkat atas tanah asal, bukan kota awan putih. Tidak ada daftar peringkat, jadi Lu Yuan tidak dapat menggunakan daftar peringkat untuk mendapatkan hak istimewa dari rumah lelang agar bebas dari biaya perantara. Dia bahkan harus membayar biaya perantara tanpa mengeluarkan biaya apapun. Biaya perantara di kota perbaikan surga jauh lebih murah daripada tingkat yang lebih rendah, hanya membutuhkan 5% dari total. Meski begitu, Lu Yuan masih harus membayar biaya perantara lebih dari 2 juta kristal spiritual level 8. Ini adalah jumlah kristal spiritual yang besar, yang membuat Lu Yuan merasa sangat sakit hati. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Lu Yuan menarik semua kristal spiritual. Jika semua kristal spiritual ini digunakan untuk mengembangkan bunga kerajaan giok, Lu Yuan dapat mengembangkan sekitar 200 bunga kerajaan giok tingkat suci, yang setara dengan lebih dari 20 juta kristal spiritual level 8. Itu hampir cukup bagi Lu Yuan untuk menyempurnakan sebagian besar gen tingkat transendennya hingga sempurna. Lu Yuan berpikir sejenak dan membeli beberapa harta karun berkualitas rendah dari balai lelang untuk berevolusi. Kemudian, dia melanjutkan pelelangan dan mengumpulkan kristal spiritual. Setelah itu, Lu Yuan kembali ke aula seni bela diri dan mulai berkultivasi. Jika gen transenden karunia kehidupan disempurnakan hingga sempurna, itu akan membutuhkan sekitar 5 juta kristal spiritual level 8. Lu Yuan masih membutuhkan sekitar 4 juta. Dengan kecepatan penyerapannya sebesar 5.000 kristal spiritual level 8 PERHOR, dia akan dapat menyempurnakannya hingga sempurna dalam waktu sekitar 2 bulan. Dengan kata lain, Lu Yuan dapat meninggalkan tanah asal hanya setelah menyempurnakan karunia kehidupan hingga sempurna. Lu Yuan mulai berkultivasi dengan damai. Di dunia nyata, kota perbatasan Kekaisaran Maple Merah, kota Lenan. Di kamar presidensial di lantai atas hotel paling mewah di kota Lenan, Rasul ke-6 dari Ordo Bencana Alam berdiri di depan jendela Prancis, melihat ke bawah ke orang-orang biasa yang datang dan pergi di bawah. Wajah manusianya acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Dubey berkata dengan acuh tak acuh, "Masuklah." Pintu terbuka dan seorang gadis cantik masuk. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan ekspresi fanatik, "Tuan, kami sudah menyelidikinya. Binatang mutan yang Anda sebutkan tampaknya memiliki kemampuan melahap yang sangat kuat." Saat itu, ia melahap beberapa kota besar dan terluka parah oleh sekelompok kaisar pertempuran. Setelah itu, ia tidak pernah muncul lagi. Dia terluka parah oleh sekelompok kaisar pertempuran. Dubey menatap pejalan kaki di bawah dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mencibir. Anjing iblis Gaston yang perkasa benar-benar terluka parah oleh sekelompok kaisar pertempuran. Apakah dia baru saja lahir? Gadis cantik itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Setelah suasana di ruangan itu hening sejenak, Dubey menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Benar, mengapa orang suci jurang surga itu ada di sini?" Pada hari kedua setelah Dubey tiba di planet Daki, dia merasakan aura kuat dari orang suci jurang surga. Dia tidak bergerak. Bagaimanapun, misinya hanya untuk menemukan orang suci pertempuran yang membunuh anjing iblis Gaston. Ordo Bencana Alam memiliki berkas tentang orang suci jurang surga. Dia sangat kuat, dan bahkan Dubey tidak yakin bahwa dia bisa menang. Dia tidak akan memprovokasi dia jika dia bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, dia masih penasaran mengapa orang suci jurang surga akan muncul di planet kecil seperti Daki. Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Orang suci jurang surga diundang oleh Kaisar Pertempuran Kekaisaran Maple Merah untuk datang ke sini untuk menghadapi binatang bermutasi itu. Karena binatang bermutasi itu telah menghilang, orang suci jurang surga pergi tidak lama kemudian." Jadi seperti ini, kesadaran muncul di mata Dubey. Orang suci jurang surga awalnya diundang untuk menghadapi anjing iblis Gaston, tetapi anjing iblis Gaston dibunuh oleh orang suci pertempuran yang tidak dikenal, jadi kami membuang-buang waktu. Namun, binatang bermutasi manakah itu beberapa hari yang lalu? Dubey sedikit bingung. Pada hari dia tiba, dia telah merasakan aura binatang bermutasi Seinreng. Sayangnya, binatang bermutasi itu terlalu lemah. Mungkin itu bahkan tidak dapat menyebabkan masalah bagi orang suci jurang surga. Lebih baik membiarkannya memakannya. Dia bahkan dapat meningkatkan kekuatannya sedikit.
Apakah kamu menemukan informasi tentang orang suci yang tersembunyi di planet Daki? Du Bei tidak terus memikirkan orang suci jurang surga dan malah bertanya. Tidak, gadis itu menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, tidak realistis untuk menemukan seorang Saint yang belum pernah muncul sebelumnya dalam waktu sesingkat itu. Du Bei tidak terkejut, dia menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia melihat ke perbatasan. Itu adalah area terlarang yang oleh orang-orang Kekaisaran Maple Merah disebut sebagai pegunungan tak berujung. Ada beberapa zona terlarang seperti ini di planet pencerahan agung. Bagi Du Bei, yang merupakan seorang petarung bijak, itu hanyalah tempat yang sangat biasa. Dia merasa bahwa dia mungkin dapat menimbulkan masalah dan memaksa petarung bijak itu keluar. Tentu saja, dia harus merencanakan dengan hati-hati untuk menghindari ketahuan dan membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri. Du Bei tersenyum. Kemudian, dia berbalik untuk melihat gadis itu dengan ekspresi fanatik dan perlahan berjalan mendekat. Dia tersenyum dan menempelkan tangannya di kepala gadis itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Bagus sekali. Aku akan memberimu hadiah lagi. Gumpalan cahaya hijau muncul di tangannya dan perlahan mengalir dari tangannya ke kepala gadis itu. Garis-garis hijau muncul di wajah gadis itu yang lembut. Ekspresinya sedikit menyakitkan dan sedikit senang, dan fanatisme di wajahnya menjadi lebih intens. Sesaat kemudian, cahaya hijau itu perlahan menghilang. Aura gadis itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan itu bahkan lebih aneh dan jahat. Kegembiraan muncul di matanya saat dia berkata, "Terima kasih, Tuan, silakan." Du Bei tersenyum sedikit. Bagus sekali. Aku mungkin bisa memikatmu ke sekte di masa depan. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengikutiku. Baik, tuanku. Gadis muda itu berdiri, membungkuk, dan mundur. Setelah meninggalkan ruangan, dia dengan hati-hati menutup pintu. Melihat pintu yang tertutup, Du Bei sekali lagi melihat cakrawala melalui jendela Prancis. Dia berpikir sejenak, lalu dengan santai merobek ruang dan melangkah masuk. Pada saat berikutnya, di dalam hutan yang jauh di dalam pegunungan tak berujung, ruang terkoyak saat Du Bei melangkah keluar. Kebetulan ada naga iblis terikat bumi yang tingginya lebih dari 20 meter dan ditutupi baju besi bersisik hitam sedang beristirahat di sekitarnya. Merasakan fluktuasi spasial, ia tiba-tiba melompat dan menundukkan tubuhnya. Ia menatap Du Bei, yang telah berjalan keluar dari celah spasial, dengan sedikit kewaspadaan dan ketakutan. Kemudian, ia berbalik dan berlari. Intuisinya mengatakan bahwa makhluk yang telah keluar ini tidak boleh dianggap enteng. Du Bei melirik naga iblis terikat bumi yang melarikan diri, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ia tidak mengejarnya, juga tidak bergerak. Ia hanya diam-diam menyaksikan naga iblis terikat bumi melarikan diri. Pada saat berikutnya, ia memejamkan matanya sedikit. Setelah merasakan sejenak, ia membuka matanya dan memperlihatkan senyuman. Apakah level tertinggi adalah binatang buas tingkat kaisar? Sedikit lemah, tetapi nyaris. Tubuh Du Bei menghilang dari tempatnya. Di tingkat atas Origin Source Grounds, Dojo. Lu Yuan duduk bersila di ruang gravitasi. Garis-garis cahaya besi abu-abu mengalir di sekelilingnya. Di sekelilingnya, ada bayangan roda gigi yang megah dan besar yang terus berputar dan bergantian. Aura yang menakutkan berubah menjadi gelombang udara yang melonjak di ruang gravitasi. Sesaat kemudian, Lu Yuan membuka matanya, dan bayangan roda gigi muncul di matanya. Dia menghembuskan napas sedikit dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Bibir Lu Yuan melengkung menjadi senyuman. Lu Yuan telah menyempurnakan hadiah kehidupan hingga sempurna. Bahkan Kaisar Mekanik hanya menyempurnakan lebih dari setengahnya. Ini memakan waktu sekitar 4 bulan bagi Lu Yuan. Kekuatan Lu Yuan saat ini telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan kemajuan ini, bahkan jika Lu Yuan tidak dapat menyempurnakan Kaisar Mekanik hingga sempurna sebelum meninggalkan tanah asal, dia akan dapat menyempurnakannya hingga sempurna dalam beberapa hari di lain waktu. Pada saat itu, mungkin ada harapan baginya untuk menyempurnakan pejalan luar angkasa hingga sempurna juga. Lu Yuan secara alami sangat puas dengan kemajuan kultivasi ini. Yah. Mungkin dia harus bersiap untuk kembali ke kota awan putih dan mengambil hadiah untuk daftar peringkat kaisar, sehingga dia tidak akan terlambat. Pada saat ini, Lu Yuan berhenti dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Kristal komunikasi itu bersinar dengan cahaya putih. Setelah Lu Yuan mengangkatnya, wajah cantik Li Qinghe muncul di kristal itu.
Lu Yuan hendak berbicara ketika Li Qinghe berkata dengan cemas. Saudara Yuan, sesuatu terjadi lagi. Keluarlah dengan cepat. Lu Yuan, mengapa ada begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini? 600 perubahan 1. Lu Yuan bangkit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Li Qinghe berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi ada gerombolan monster di banyak area terlarang. Ada juga gerombolan monster di pegunungan tak berujung dan celah api es di perbatasan kekaisaran Maple Merah kita. Kita butuh ahli untuk menekan mereka. Lu Yuan sedikit mengernyit. Gelombang binatang buas lainnya. Mengenai pegunungan tak berujung dan lembah celah api es, rencana awal Lu Yuan adalah menutup 2 celah spasial di pegunungan itu setelah ia menerobos ke alam kaisar pertempuran. Dengan cara ini, tidak ada lagi binatang buas yang akan memasuki planet Daki, dan 2 area terlarang itu tidak akan ada lagi. Adapun beberapa binatang buas yang awalnya tertinggal, bagaimanapun juga, level tertinggi hanyalah binatang buas tingkat kaisar. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Yuan. Lebih baik memberikan mereka kepada para pejuang genetik kekaisaran Maple Merah sebagai tempat pelatihan. Ia tidak bermaksud untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Namun, yang tidak diduga Lu Yuan adalah bahwa sekarang ada gelombang binatang buas. Aku mengerti. Aku akan keluar sekarang. Lu Yuan meninggalkan ruang gravitasi dan berjalan keluar dari aula pelatihan. Tak lama kemudian, Li Qinghe dan Si Tingyu juga keluar. Ayo pergi. Situasinya tampaknya sedikit berbahaya. Ekspresi Si Tingyu serius. Lu Yuan mengangguk dan menggunakan gerakan ruang bersama mereka berdua, menghilang dari tempat itu. Setelah mereka bertiga tiba di ruang pelarian, mereka membayar kristal spiritual dan menggunakan ruang pelarian untuk melarikan diri dari tingkat atas tanah asal. Dengan kilatan cahaya putih, Lu Yuan kembali ke asrama perkemahan jenius. Begitu Lu Yuan muncul, dia mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki datang dari luar. Lu Yuan membuka pintu dan melihat Yang Ping berjalan keluar. Karena Mak juga telah lulus, hanya dia dan Lu Yuan yang tinggal di seluruh asrama. Ketika Yang Ping melihat Lu Yuan, matanya berbinar dan dia berkata, Kakak Yuan, kamu juga keluar. Aku mendengar dari sekolah bahwa ada gelombang binatang buas di perbatasan lagi. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, mereka mengeluarkan misi khusus bagi kita untuk melawan Bistide. Apakah kamu ingin pergi? Lu Yuan tersenyum. Aku juga ingin pergi, tetapi aku tidak akan pergi bersamamu. Berhati-hatilah saat waktunya tiba. Saat dia berbicara, Lu Yuan berpikir sejenak dan mengeluarkan jimat giok putih. Dia menyerahkannya kepada Yang Ping dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah jimat sekali pakai. Setelah menggunakannya, kamu dapat memanggil raksasa api tingkat kaisar. Jika benar-benar berbahaya, gunakan saja. Lu Yuan dan Yang Ping telah berteman selama lebih dari 3 tahun. Tentu saja, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Yang Ping. Dengan kultivasi Yang Ping saat ini, dia paling-paling hanya bisa menahan gelombang binatang buas di tengah garis pertahanan. Kekuatan raksasa api tingkat kaisar sudah cukup baginya untuk bertahan hidup. Yang Ping tertegun sejenak dan tidak bereaksi sejenak. Sesaat kemudian, dia melebarkan matanya dan menatap jimat yang diserahkan Lu Yuan dengan bingung. Kaisar, raksasa api tingkat kaisar. Suara Yang Ping bergetar. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Yang Ping terdiam sejenak. Kemudian, dia mengambil jimat itu dengan ekspresi tersentuh dan berkata, Saudara Yuan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya khawatir kekuatan saya sangat lemah di mata Anda. Namun, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya di masa mendatang, beritahu saya saja. Lu Yuan tersenyum. Baiklah, saya mengerti. Pergilah. Atas dasar melindungi diri sendiri, tahan lebih banyak gelombang binatang buas. Ya, saya mengerti. Yang Ping mengangguk dengan penuh semangat. Yang Ping berlari menuruni tangga dan meninggalkan asrama. Setelah Yang Ping pergi, Lu Yuan melangkah maju dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Yuan muncul di depan asrama Si Tingyu. Tepat saat dia hendak mengetuk pintu terbuka. Kenapa kamu lama sekali? Tanya Si Tingyu. Aku hanya mengingatkan Yang Ping. Mendengar ini, Si Tingyu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Lu Yuan memikirkan sesuatu dan berkata, sekolah masih akan mengeluarkan misi kali ini. Apakah para guru juga akan pergi? Si Tingyu mengangguk. Ya, aku akan pergi. Aku telah menerima pemberitahuan bahwa Yu Tua akan memimpin tim.
Akan ada banyak instruktur yang akan membantu. Kita harus pergi bersama mereka. Lu Yuan mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana dengan Suster King He? Gelombang binatang kali ini bahkan lebih serius daripada yang terakhir kali. Para penjaga malam dan bahkan pengawal Maple akan mengirim orang ke sana. King He juga akan ada di sana. Mereka akan berkumpul dengan kita nanti. Lu Yuan tercerahkan. Si Tingyu menatap Lu Yuan dan terkekeh. Aku ingat sekarang, Anda adalah tetua kehormatan penjaga malam. Lu Yuan tersenyum dan berkata, setelah binatang bermutasi tingkat suci itu muncul, tidak ada fenomena mutasi yang merepotkan di Kekaisaran Maple Merah kita. Sebagai tetua kehormatan, saya tidak melakukan apapun. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu kemana perginya binatang bermutasi yang dicuri oleh orang misterius itu. Saya belum menemukannya. Markas besar penjaga malam secara khusus mengirim orang untuk mencari makhluk bermutasi yang dicuri. Lu Yuan juga memperhatikan mereka, tetapi kemudian, dia menyadari bahwa makhluk bermutasi itu tidak pernah muncul lagi, jadi Lu Yuan perlahan-lahan menyerah. Dia menduga bahwa kemunculan binatang mutan tingkat Sein itu ada hubungannya dengan makhluk-makhluk mutan itu. Kalau tidak, Lu Yuan tidak yakin mengapa manusia peri itu mencuri benda mutan itu. Bagi orang biasa, mutasi lebih sedikit adalah hal yang baik. Aku harap fenomena mutasi itu tidak akan pernah muncul. Si Tingyu berkata dengan lembut. Lu Yuan juga mengangguk setuju. Namun, Lu Yuan juga tahu bahwa seiring ruang menjadi tidak stabil, fenomena mutasi mungkin akan meningkat.